Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastarshiduh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita mulai acara pengajian seperti biasanya, marilah kita bersama-sama membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa turyaqil aghyar miftahi babil yasar sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tepat sekali apabila di zaman seperti sekarang ini kita tidak bosan-bosan mengoreksi diri. Dalam arti kata yang kita kenal mawas diri. Sudah barang tentu alat pengukurnya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengembala kita ke Jannatul Firdaus itu insyaallah. Manusia itu adalah manusia teladan. Asal kita ikut jejak, ikut petunjuk, dan ikut tataran beliau sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah kita termasuk min ahli jannah. Kadang-kadang satu kebiasaan yang tidak baik, tidak sesuai dengan ajaran beliau sallallahu alaihi wasallam, kita kerjakan, lantas kebiasaan itu menyebabkan apesnya kita, bahkan matinya langkah kita umat Islam. Mati langkah itu kalau dalam istilah ahli silat itu mati langkah itu tidak bisa melawan, tidak bisa melawan hawa nafsu, tidak bisa melawan musuh-musuh dari luar, dan tidak bisa menang terhadap nafsu ammarah itu. Itu namanya mati langkah. Seperti misalnya yang saya sering ceritakan, persoalan siwak yang karena mulai ditinggalkan, tidak diamalkan oleh tentara kaum muslimin pada zaman Izzuddin ibn Badres dalam satu peperangan melawan Faris. Maka padahal siwak itu sebetulnya tidak wajib, umpamanya ditinggalkan sebetulnya tidak apa-apa ya, cuma tidak dapat tambahan pahala gitu saja. Tetapi justru itu dalam koreksian imam mereka menyebabkan kalahnya, mundurnya, macetnya kemajuan tentara Islam itu. Itu tentang sunat yang menyebabkan umat mati langkah menghadapi lawan. Dalam keadaan karena mereka sebetulnya dalam menghadapi lawan harus konstan dan kontinu seperti Nabi SAW menghadapi lawan. Jadi tidak boleh kita meninggalkan jejak atau detik-detik yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dalam hayatnya. Misalnya sunat salatul subuh, sunat ba'diyah qabliyah itu mesti kita kerjakan lengkap. Bukan saja maksudnya tambahan amal, tetapi juga mengikuti jejak yang di zaman seperti sekarang ini menyebabkan timbulnya kita kembali secara kita tidak berasa.
Jadi tidak boleh kita tinggalkan itu. Tidak boleh kita sepelekan satu sunnah pun. Baru kita bisa mengharapkan kemenangan yang datangnya daripada Allah, kehormatan sebagai manusia, lumrah dihormati dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, khususnya kaum ibu, apalagi jika yang kita lakukan bukan masalah sunnah kita tinggalkan atau makruh kita kerjakan, ini soal haram yang kita kerjakan. Haram yang terang-terangan merupakan dosa besar, dan dosa itu termasuk al-mubiqat. Malah dosa itu termasuk satu-satunya dosa yang terkutuk manusia yang mengerjakan itu. Bayangkan jika yang mengerjakan dosa itu bukan 1-2 orang dari kalangan umat Islam. Di hari seperti sekarang ini, yang melakukan dosa-dosa yang saya akan terangkan nanti dalam alinea ke-1 itu malah 90% dari jumlahnya umat Islam. Jadi bukan 1-2 yang mengerjakan, tetapi 1-2 yang selamat tidak mengerjakan. Selainnya hampir semua kita terjerumus dalam dosa-dosa itu. Bagaimana kiranya di hari-hari ini kalau masih ada orang bertanya, umat Islam ini kok tidak menang-menang, umat Islam ini kok tidak terhormat, umat Islam ini kok miskin, umat Islam ini kok berantakan, tidak bersatu, umat Islam ini kok gini, umat Islam. Hendaknya dia tahu ada kemadi, ada binalu, ada penyakit kanker di tengah-tengah kita ini. Tubuh masyarakat kita ini kena kanker. Tubuh masyarakat kita ini kena kanker. Kanker bukan sembarang kanker. Kanker yang pasti harus memerlukan operasi cepat. Operasi cepat itu mengenai penyakit-penyakit masyarakat, yaitu antara lain yang disinyalir oleh Rasulullah SAW, bohong dan khianat. Nanti saya akan terangkan dalam alinea pertama itu. Jadi jangan ada orang bertanya sekarang, kok gini keadaan kita, kok begini keadaan kita. Tidak usah kita tanya. Tidak usah kita tanya nilai kita di dunia sekarang kenapa kok lebih murah dari harganya seekor kambing. Sebagaimana yang pernah saya bicarakan di masjid ini tentang sabda Rasulullah SAW. Akan datang satu zaman kambingnya seorang muslim lebih berharga daripada dia, lebih diajeni daripada dia. Rupanya itu sudah terjadi. Kambing kalau maghrib tidak masuk, ayam kalau maghrib tidak kembali ke kombongnya, kita cari, kita keluar, kita undurkan sholat maghrib. Tapi kalau kita punya anak sendiri keluar, tidak datang, kita tidak cari. Jadi nilai kambing, bahkan nilai ayam lebih berharga daripada anak kita sekarang ini. Jadi kenapa kok sampai begini? Ketahuilah bahwa ada masalah. Bukan soal siwak yang kita tinggalkan, bukan soal makruh kita kerjakan, tapi masalah prinsip, masalah bohong berkecamuk di tengah-tengah kita ini, khianat berkecamuk di tengah-tengah kita ini. Seperti saya katakan tadi, sekali lagi, bukan 1-2 orang yang mengerjakan itu. 1-2 orang saja sudah cukup menyebabkan kita apes. Apalagi yang mengerjakan ini 90%. Yang 2 orang itu yang tidak mengerjakan. Tak lain, tak bukan. Karena kita punya pekerjaan sendiri. Karena kita punya tingkah laku sendiri. Yang bertitik tolak, bertolak belakang dengan Rasul SAW. Rasul ngulon, kita ngetan. Rasul SAW ngidul, kita ngalor. Bertitik belakang, bertitik tolak apa? Bertolak belakang sama sekali dengan Nabi dan ajaran Nabi itu. Mengapa kita tidak mau tahu bahwa jaminan menjadi ummah khaira ummatin ukhrijat linnas, jaminan Allah yang mengatakan kamu ini akan menjadi umat yang terbaik, jaminan bahwa kita umat yang terhormat, wa antumul a'lau, dan akan jaya, itu semuanya tergantung
dengan kadar iman dan Islam yang sudah kita terapkan, yang bukan kita simpan di dalam buku. Jadi berapa jumlah Islam yang kita sudah kerjakan di dalam hidup kita sehari-hari, itulah yang menentukan kita ini siapa. Jadi kalau masih Islam dan iman itu dalam buku-buku Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan Qurannya sendiri, kita belum menjadi apa-apa. Masih tetap akan begitu. Sama dengan resep dokter. Resep dokter itu menurut kebiasaan manusia akan berhasil kalau saudara jalankan resep itu dengan teliti. Kalau saudara tidak amalkan itu resep, tidak beli obatnya, atau makan tidak seperti dokter mau 3 kali 1 hari, kita makan 1 minggu 1 kali, atau 1 bulan 1 kali, tidak akan mempunyai manfaat apa-apa resep itu. Kendati pun dokternya itu seorang spesialis, kendati pun dokternya itu seorang mahir. Begitu juga titel khaira ummah, janji akan menjadi umat yang termulia di dunia, itu belum pernah dicabut. Cuma kita mencabut syaratnya, kita kehilangan isinya. Jadi menurut berapa jumlah Islam dan amal-amalnya Nabi yang sudah kita terapkan dalam masyarakat, dan berapa jumlah maksiat yang dilarang itu sudah kita jauhi, itu nanti menentukan kita menjadi khaira ummah atau menjadi syarra ummah. Waliyahillah. Ma'asyiral muslimin, biar kita menggantungkan Quran di leher, biar kita numpuk kitab hadis sebanyak-banyaknya, biar kita burdaan 1000 kali, biar kita manakibang 1 juta kali, kalau amalan kita menipu orang, kalau kita makan hartanya anak yatim, kalau kita dusta, itu tidak mempunyai apa-apa. Itu perbuatan akan nyadap berkat-berkatnya amal tadi. Jadi kosong untuk amal, tidak ada berkatnya, tidak ada efeknya. Saya baca burda, besok saya tipu orang. Tipuan itu tadi menyadap berkatnya burda tadi tidak ada. Tuno iya, untung tidak. Karena itu kita harus punya perhitungan. Saya bilang tadi, perlu sekali kita mawas diri, perlu sekali kita koreksi. Tidak apa-apa kita sama kita, artinya kita sendiri. Ini kan hadis-hadis umum, kita harus baca bersama-sama karena ini sudah merupakan hadis. Tapi yang penting kita masing-masing kembali ini nanti mempunyai satu ancer-ancer pengoreksian terhadap diri sendiri, terhadap akhlak sendiri dan kebiasaan sendiri. Ma'asyiral muslimin, apakah saudara kira Allah akan menerima sedekahnya seorang yang memakan hartanya anak yatim? Apa karena saudara bayangkan bahwa Allah akan menerima sholatnya orang di tempat yang dirampas dari orang lain, atau menempati tempat tanpa hak? Apakah saudara kira sholatnya itu diterima oleh Allah? Kenapa sih? Allah tidak butuh pada sholat kita, butuh pada sedekah kita. Allah itu tidak akan menerima sedekah kalau tidak asal mulanya itu duit murni, halal, baru itu tayyib. Dan Allah tayyib, la yaqbalu illa tayyib. Allah itu suatu zat yang paling baik, paling indah, paling bersih, tidak menerima kotor-kotoran itu. Karena itu kita mesti hati-hati. Ada satu orang beli baju harga Rp1.000, Rp50 dari uang haram. Itu kemungkinan sholatnya itu orang dalam baju yang Rp50 haram itu menyadap sholatnya itu tidak berhasil. Lalu dia heran, kenapa sih aku kira sholat kayak gini kok sih kepingin melakukan maksiat aja. Dia lupa bahwa ada sesuatu kemadi, binalu yang makan dia punya amal itu tadi habis. Jadi tidak mempunyai efek apa-apa. Apalagi kalau itu amal dikerjakan terus menerus, lezatnya itu ibadah tidak ada. Akhirnya dia bisa meninggalkan ibadah sama sekali. Ma'asyiral muslimin, marilah kita sekali lagi
merenungkan sabda Rasulullah SAW sebagai yang tertulis dalam alinea pertama. Kemudian alinea kedua, kita akan dengar pernapasan seorang tasawuf, seorang ahli tasawuf. Jadi pernapasan ahli tasawuf itu mengajar, mendidik kita supaya kita menggantungkan diri kepada Allah, tidak menggantungkan diri kepada sesama makhluk, tidak mengharapkan sesama makhluk, dan tidak takut akan kehilangan teman dan lain sebagainya, sebagaimana kebiasaan manusia mengerjakan. Itu juga perlu mendapat sorotan khas sesuai dengan ajaran ahli tasawuf yang kebetulan kali ini kami bawa ucapan Al-Qutub Asy-Sya'rani. Dan lain-lain mereka juga mengajarkan sebagaimana yang mereka tuliskan dalam buku-buku, kun ma'allah ka'an la khalq wa kun ma'an nas ka'an la nafs. Jadilah anda bersama Tuhanmu seakan-akan tidak ada makhluk di dunia ini. Jadi kita bermuamalah dengan Allah ini sebagai pribadi menghadap Khaliqnya yang dicipta, menghadap penciptanya, seakan-akan sepi di dunia, tidak ada makhluk. Artinya kalau sholat sudah jelas karena Allah, tidak kepingin dilihat orang, tidak kepingin dipuji orang. Kalau amal seikhlas-ikhlasnya dan dia tidak takut kepada manusia, so tidak ada manusia, anggap saja tidak ada manusia. Anda tok di dunia ini bersama Allah. Itu didikan ahli tasawuf dalam keadaan suluk. Mesti begitu. So kalau saudara masih sungkan sana, sungkan sini, nanti sembahyang asar diundur-undur sampai mepet maghrib. Apa sebab? Sebab ada tamu. Ini namanya memperhatikan kepentinganmu dengan tamumu lebih daripada kepentinganmu nanti dengan penciptamu. Satu contoh itu. Dan banyak lagi hal-hal semacam itu. Jadi kita hidup di dunia ini seakan-akan tidak ada manusia. Kita tok dalam menghadapi pada Allah, dalam bekerja dengan Allah, kita tidak merasa ada manusia yang melihat kita. Tidak ada manusia yang kita takuti. Tidak ada manusia yang kita harap-harapkan. Sudah dia tok saja. Artinya itu satu penyerahan bongkoan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah nanti kita akan timbul sebagai seorang sufi dan seorang wali. Kita ini sekarang banyaknya tercantol ini. Misalnya orang jalan gitu, kita punya sarung ini kecentol, paku sana, paku sini, robek-robek ini karena apa? Saudara tahu karena apa? Karena soal makhluk tok. Nanti kita tenggang perasaan ini, kita takut sana, kita mengharapkan situ, kita DP, sujud, minta sama ini, minta pangkat kita dinaikkan, korban agama, korban akhlak, ini semuanya menyebabkan kita menyinggung perasaan zat yang menciptakan kita. Lalu kita ditinggalkan oleh Allah sama itu orang. Ya wis nek kon ngarep-ngarep wong itu silakan kontak cuma. Jadi kita dengan orang itu, kalau orang itu memperkosa kita, lah sama manusia mana bisa rahmatnya seperti Ar-Rahmanur Rahim? Tidak ada itu. Sudah terang manusia sama manusia. Ya seperti saudara sama teman saudara, kalau saudara dilukai perasaannya bagaimana? Atau saudara disanjung bagaimana? Itulah sebab-sebabnya ahli tasawuf mengatakan kun ma'allah ka'an la khalq. Dan kalau kamu hidup bersama sesamamu seperti sekarang ini, matikan segala ambisi, ka'an la nafs. Wa kun ma'an nas ka'an la nafs. Seakan-akan kau tidak punya ambisi sebenarnya, tidak ada keinginan. Tidak mempunyai keinginan diangkat, tidak mempunyai keinginan dipuji, tidak mempunyai keinginan apapun. Begitu caranya kita hidup bersama manusia. Nanti kita akan tinggi nilai kita di sisi manusia, sesudah kita tinggi nilainya di sisi Allah Rabbul Alamin. Tapi jangan terbalik. Kalau tidak didatangi tamu saja sudah nangis-nangis rasanya hati. Apa pada anak dayo? Apa aku itu tidak ini? Apa aku itu namanya orang yang masih bergantungan dengan sesamanya. Masih belum biasa berasa
nyepi rohnya, masih belum kuat berhadapan dengan Allah sendiri, sehingga orang seperti itu tidak bisa diharapkan tingkat pengetahuan rohaninya itu dan kekuatan rohaninya itu timbul secara cepat. Karena itu Al-Qutb Asy-Sya'rani dia menurunkan, dia punya ucapan sebagaimana yang saudara lihat pada alinea kedua. Itu isi hati Al-Qutb Asy-Sya'rani radhiyallahu taala anhu. Nah, dalam rangka mendidik anak buahnya bagaimana mereka harus mentas hidup dengan Allah. Ya, walaupun kita dalam rangka hidup berkebutuhan dengan manusia, tetapi tidak menjadikan itu prinsip. Itu tidak bisa kita jadikan suatu yang pegangan pokok yang tidak kita harus kerjakan. Ma'asyiral muslimin, akhirnya alinea ketiga tentang masalah kantong kosong atau otak yang melompong kosong. Ini menjadi problem, menjadi persoalan, menjadi masalah di mana-mana. Dan anehnya, problema ini atau kesulitan-kesulitan semacam ini hanya di tengah-tengah kaum muslimin saja. Jadi, kaum musliminlah antara manusia yang kantongnya kosong atau otaknya kosong dari ilmu pengetahuan. Lain-lain umat ini kok rasa-rasanya kok sudah banyak maju. Orang Yahudi misalnya, otaknya penuh dengan ilmu. Ya walaupun ilmu dalalah, tapi ilmu. Kantongnya penuh dengan duit. Golongan-golongan lain juga. Tapi kalau saudara sudah mulai pergi membuat satu neraca tentang umat Islam, maka Anda akan ketemu dengan salah satu daripada dua macam makhluk. Emma kantongnya kosong, emma otaknya kosong. Yang kantongnya kosong mempunyai kesulitan khas, yang otaknya kosong lebih muskil lagi. Dijajah orang, dihina orang, ditipu orang terang-terangan, dibujui orang sampai 5 kali, 6 kali masih nerima. Berapa kali umat Islam dibujui sana sini, masih rasanya mau juga dibujui. Tandanya ya perlu pengoreksian. Karena itu saudara-saudara, sesudah kita lihat, kita dengar tasbih atau mukaddimahnya ini, marilah kita sekarang mulai membaca alinea demi alinea sebagaimana yang ada di tangan saudara pada diktat 34 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hasan al-Banna, alaysa minal ajib an yus'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam 'anil mu'mini hal yasriq fayujibu bihtimali dhalik walau kana nadiran. Falamma su'ila hal yakdhibu al-mu'min qala la. Alaysa min al-ajib an yaj'ala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam al-kadhiba thuluth an-nifaq wa ikhlaf al-wa'd ath-thuluth al-akhar thumma yakunu fina man yakdhib wa yukhlif al-mawa'id. Aduh, saya kalau mendengar ini saya terlantas kembali merenungkan ihwal kita umat Islam. Beliau berkata, bukankah suatu yang heran dan mengherankan di waktu Nabi SAW ditanya oleh salah seorang sahabat, ya Rasulullah, apakah seorang mukmin ini bisa mencuri? Bisa melakukan perbuatan mencuri? Nabi SAW mengatakan, ya bisa, tapi itu jarang. Mukmin nyolong itu jarang, tapi ada. Kemudian itu orang tanya lagi kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, apakah mukmin itu bisa berdusta? Dia bilang tidak mungkin seorang mukmin berdusta. Jadi mukmin itu tabu dusta. Tidak mungkin seorang mukmin goro. Ini Rasulullah SAW bersabda. Waktu ditanya apakah mukmin itu bisa mencuri, dia bilang, ya bisa, mungkin. Tapi goro tidak. Apa sebab, saudara? Sebab iman itu
menyebabkan seorang itu berani, menyebabkan seorang itu antep dalam roh dan pikirannya. Karena orang berani tidak bohong. Yang bohong itu pengecut. Yang bohong itu orang takut. Atau orang berinterest, berkepentingan, mau nipu orang, mau apa, bohong. Tapi kalau orang mukmin tidak perlu menipu orang. Dia sudah yakin rezekinya akan datang daripada Allah. Dia tidak takut orang karena dia tidak mempunyai sesuatu yang ditakuti kecuali Allah. Apalagi dia tidak pernah berbuat dosa. Kenapa dia mesti bohong? Di sini letaknya. Mukmin tidak mungkin bohong. Kemudian, tidakkah juga suatu yang perlu kita renungkan merupakan suatu yang aneh? Nabi SAW menjadikan bohong itu sepertiga nifaq. Jadi munafik itu, sifat munafik itu wungkul dibagi tiga: bohong, khianat, dan mengingkari janji. Saudara-saudara, kata dia, Hasan al-Banna, kalau sudah Nabi menjadikan bohong itu sepertiganya munafik, kemudian mengingkari janji dijadikannya sepertiga yang kedua, jadi 2/3 munafik itu bohong sama mengingkari janji. Lantas Hasan al-Banna berkata, tidakkah heran bahwa hal ini paling banyak kita lihat di kalangan kaum muslimin? Lantas saudara ini hidup dengan Islam itu, akhirnya kata dia, cuma namanya saja saudara pegang, mereknya saja. Isinya sudah saudara telan sama ini, bohong dan menipu janji. Jadi tiga-tiga sekarang lengkap sudah, bohong, menipu janji, mengingkari janji, dan khianat. Lengkap tiga-tiga di zaman ini. Dan yang mengerjakan ini bukan 1-2 orang, coba 1-2 orang sudah cukup kita apes. Karena yang mengerjakan ini 90 orang lebih persen. Siapa yang bisa membayangkan ini umat akan menjadi umat khairah ummah? Siapa yang dulu itu yang akan membayangkan bahwa kita ini umat bisa menang? Maksiat-maksiat besar-besaran kita kerjakan ini. Dan maksiat yang menurut Nabi sendiri, bukan saya. Nabi sendiri SAW mengatakan, maksiat ini kalau dilakukan orang itu bukan mukmin. Sebab dia bilang mukmin tidak bisa mencuri, bisa mencuri, tapi bohong tidak bisa. Sekarang mencuri kita lakukan, bohong kita lakukan, dan menipu janji kita lakukan. Tiga-tiga. Dan hampir semua orang sekarang sambat tentang ini. Berapa orang datang pada saya bilang, Ustaz, saya ini punya sedikit modal. Apa Ustaz kenal orang-orang yang amanat gitu? Oh, maaf, belum saya. Sedang sekarang kita bicara sama orang, janji, besok saya datang, tidak datang. Banyak ini terjadi sehingga tidak bisa dihitung sudah. Nah, karena kita ini saudara-saudara, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya, khusus juga kepada kalangan ibu, karena kita orang ini menganggap diri sendiri ini dari kalangan kaum muslimin dan masyarakat kita ini masyarakat Islam yang harus kita bangun. Jangan menunggu orang lain membangun ya. Jangan menunggu pemerintah membangun masyarakat Islam ini. Masyarakat Islam harus dibangun oleh umat Islam. Pemerintah akan mempunyai cara-cara dan objek dan proyek-proyek pembangunan khas. Tapi masyarakat kita ini harus kita bangun sendiri. Bangun itu dengan menghilangkan ini dulu. Kita keluarkan dulu kemade demi kemade dari pokok yang rindang ini. Kita operasi kanker demi kanker yang menjadi penyakit kita punya masyarakat ini. Kalau masyarakat itu sudah bohong, berarti masyarakat itu tidak bisa bersatu. Betul? Coba saudara tanya pada saya, apa sebab kok? Apa hubungannya bohong dengan masyarakat tidak bersatu? Sudah jelas sekali, masyarakat yang suka bohong, masing-masing dendam sama yang satunya. Aku biar dibujui yang diomongin. Benci dia sama itu, dan saya benci sama dia benci pada saya. Akhirnya masyarakat ini dendam-dendaman dong. Apalagi yang dikhianati. Apalagi dititipi, ditelan titipannya orang itu.
Ya ini saudara-saudara menyebabkan kita sekarang harus koreksi. Ya terserah kalau kita memang mau, kalau kita mau kembali sebagai masyarakat terhormat, masyarakat yang homogen bersatu, maka ini harus kita bisa menghilangkan kanker-kanker di tubuh umat Islam sekarang ini. Jangan menunggu orang lain, jangan mengharapkan orang lain. Kita atur sendiri, kita style sendiri. Alat pengukurnya sudah ada. Tiap kepala daripada kita, termasuk kaum ibu dan gadis-gadis, sudah bisa merupakan montir untuk dirinya sendiri. Onderdilnya sudah di tangannya. Tinggal mau dandani atau tidak mau dandani. Ini mobil kita, yaitu roh, rukun-rukun badan, rogo. Ini semua mesti kita start dengan rukun iman dan rukun Islam melalui sunnah Nabi dan haji Rasulullah SAW. Cukup, nanti saudara akan jalan stabil. Kendaraan saudara tidak akan mogok. Pikiran saudara akan tenang. Amal saudara akan ringan saudara kerjakan untuk kebaikan. Dan berat kaki saudara akan ajak melangkah kepada kejahatan. Saudara akan merasa malu. Dan malu itu adalah iman. Bahwa ini adalah perintah Allah. Dia malu melanggar perintah Allah, tidak demonstrasi telanjang-telanjangan. Akhirnya menyebabkan orang itu muak. Nuan sewu seperti kita melihat barang yang dilem, jijik. Dan jijiknya orang kepada orang itu merupakan orang menghina. Kalau saudara jijik pada kotoran, saudara menghina itu barang dia sudah apa sih buang, kok ngerusuki motor. Melihat laraan, melihat itu sudah terlalu menjijikkan orang. Hal ini perlu kita reparasi. Onderdil di tangan kita. Kita sudah menjadi montir, kata Nabi Muhammad SAW. Jika kita mau bergerak atau tidak. Kalau tidak mau bergerak, ya tetap begini. Jadi kata-kata harus kita atur. Yang tepat. Jangan salah. Kecuali kalau tidak sengaja. Janji harus kita atur, jangan meleset. Kecuali kalau ada halangan. Itu lain lagi. Ma'asyiral muslimin, juga amanat. Pernah saya ceritakan bagaimana orang lain mengatakan kenapa dilanggar-langgar banyak pencurian sandal apa ya. Masjid semuanya. Apa hubungannya orang mau menghadap kiblat, mau mengatakan kepada Allah Alhamdulillahirabbil alamin sampai akhirnya kok lantas kembali membawa sandalnya orang, sepatunya orang. Ini di masyarakat kita. Umat lain malah amanat. Kalau saudara pergi Jepang, tidak ada orang nyolong di Jepang. Percaya saudara? Tidak ada orang nyolong di Jepang. Dari Jepang ujung sampai ujung. Padahal mereka itu umat Buddhis. Umat penyembah dewa matahari. Mengapa kita umat Muhammad SAW yang mempunyai teori, mempunyai latihan, mempunyai cara-cara khas dalam berbicara, dalam berjanji, kok malah kita yang melanggar kita punya asas, kita punya program hidup sendiri? Kenapa kok tiba awal ini balak-balaknya masyarakat ini? Kenapa sih kita tidak bisa cepat-cepat merubah sikap? Kenapa? Apa sebabnya? Karena kita tidak takut pada Allah, atau kita kira bahwa Allah selama ini tidak mengijir kita punya perbuatan, atau kita kira bahwa Allah sedang melupakan kita, ataukah Allah tidak akan membangkitkan kita di hari kiamat nanti, atau tidak ada malaikat yang menulis kita punya kata-kata palsu itu, janji palsu dan tangan palsu yang mengkhianati, mengalamatkan punya orang ke kantongnya sendiri. Ini semuanya satu keraguan. Mungkin karena soal iman juga ini masalah. Karena itu Nabi waktu ditanya, ayakdzibul mu'min? Qala la. La yakdzibul mu'min. Al-mu'min la yakdzib. Sedang masyarakat kita sekarang ini adalah justru ini penyakit. Ini salah satu dari penyakit-penyakit yang baru kita ketemukan malam ini.
Dan harus kita operasi malam ini juga. Mari kita janji ini malam bahwa mulai malam ini tidak ada orang bohong lagi. Malam ini kita tidak akan menipu atau mengkhianati janji kalau kita sudah janji. Atau jangan obral janji. Jangan menjanjikan apa-apa kalau perlu. Tutup kita punya mulut. Supaya kita tidak termasuk manusia yang mengkhianati janjinya sendiri. Mari kita mulai malam ini bermuahadah bahwa kita tidak akan mengkhianati orang punya harta atau orang punya titipan. Kalau tidak sanggup, jangan menerima titipan orang. Kenapa sih mesti kita terima titipan orang lalu kita cederai, kita makan titipannya orang? Karuan kita tidak terima titipan orang. Aku akan titipi, pokok itu saja. Tidak menjadi apa? Saudara tidak aib. Tidak hina saudara tidak menerima titipan orang, malah terhormat daripada saudara menerima titipan orang lalu titipan itu saudara khianati atau saudara singsalkan atau hilang, ganti juga tidak bisa. Ma'asyiral muslimin, ini alimnya pertama. Yang kedua, Al-Qutb Asy-Sya'rani rahimahullah berkata, "Law faddan nasu jami'an min hawli wa tazzat sya'ratun minni faqad kafartu billah." Dengar kata-kata yang serem, tapi daripada seorang kutub. Dan ini Asy-Sya'rani terkenal, dia mempunyai karang-karangan banyak, khususnya di bab al-iman wa tawakkul. Beliau berkata, seandainya seluruh manusia ini meninggalkan aku, memboikot aku, siwak dengan aku, sudah begitu pokoknya. Andainya saya disiwak oleh seluruh manusia dari kutub ke kutub, lantas bulu roma saya bangun, atau saya merasa takut atau merasa gemeter, maka saya anggap diri saya sudah kafir dengan Allah. Sebab apa? Sebab dia mempunyai baiat, janji dengan gurunya. Andai kata kamu ditinggalkan oleh seluruh makhluk, jangan kamu takut, sebab Allah bersamamu. Ini yang menyebabkan dia berbicara demikian. Ini bukan satu sumber, ini satu tahaddus bin ni'mah. Ini menyatakan apa, sampai di mana nikmat Allah tentang tawakal kepadanya ini. Kita sekarang dikeluarkan saja dari jabatan, kita mati ngenes, sakit TBC, kematus, dikeluarkan dari satu jabatan. Apa ini masalah ini? Seakan-akan rezeki kita sudah dari jabatan itu. Kalau ada jabatan, tidak ada rezeki. Rugi satu kali saja karena orang tidak beli sama kita, kita menyesal seperti sudah tidak ada Allah SWT yang menentukan itu semua. Ini manusia perlu diteladani. Jadi kita dalam ancar-ancar kita punya target hidup ini, kita harus seluruhnya gantungkan kepada Allah. Sehingga kalau kita ditinggalkan manusia, kita tidak rugi apa-apa, tidak bergerak apa-apa, rezeki kita tetap, udara yang ada ini tetap, mataharinya kita tetap, badan kita tetap, jantung kita berdenyut tetap, perut kita menghancurkan makan tetap, kaki dan sendi-sendi kita tetap bergerak, dan otak kita berpikir tetap, tidak kurang satu biji, dan rezekimu akan datang. Lalu bagaimana rezeki? Nanti akan ada rezeki. Manusia-manusia yang hidup di alas dan rimba, burung-burung yang katanya Nabi Muhammad SAW pergi waktu subuh-subuh itu dia miber, hilir mudik, telenya kosong, maghrib dia kembali telenya penuh. Itu apa ya? Apa dia bekerja sendiri? Serangga yang duduk di sarangnya seperti laba-laba, kalau Mongol itu duduk di sarangnya seperti tidak bergerak, tahu-tahu penuh perutnya. Itu apa dia bekerja sendiri? Tidak ada dunia ini berdiri sendiri. Tidak ada satu gerak melainkan Allah yang menggerakkan. Harus kita percaya begitu. Tidak ada ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabin mubin. Tiada benda makhluk melata di bumi ini melainkan Allah mengetahui. Rezekinya dijamin,
keadaannya diketahui, di mana dia sekarang bergerak di atas bumi dan di mana nanti dia akan ditanam di dalam bumi. Kadang-kadang kita sekarang bergerak di Bangil, tempat tanaman kita nanti tanam kita di Makkah atau di Jeddah. Ya seperti tadi saya sebutkan, salah satu keluarga kita yaitu saudara Muhammad Kanaiman, istrinya meninggal di Jeddah minggu yang lalu ini. Jadi itu semuanya Allah kan. Kapananya dia bergerak di Probolinggo, sekarang dia sudah ditanam di Jeddah. Ya alam mustaqarrah, itu mesti kita yakini saudara-saudara. Jadi ini rukun iman. Benar kata Qutb Sya'rani, mahtazzat minni sya'ra, tidak ada satu bulu roma akan rontok karena saya di boikot orang sak dunia. Itu namanya orang kuat imannya. Tapi kita sekarang mudah-mudahan menuju ke situ. Mudah-mudahan kita bisa melatih diri supaya kita betul pada manusia ini dalam batas-batas yang diperintah oleh Allah, tapi kebutuhan kita seluruhnya kepada Allah. Jadi kalau saudara minta apa-apa, minta kepada Allah. Nanti Allah menggerakkan manusia untuk datang membawa itu kebutuhan saudara kepada saudara. Jadi seperti tukang pos. Tukang pos itu tidak menerima WC-nya, tapi membawa WC dari teman saudara kepada saudara. Nanti saudara yang nukarkan itu WC. Begitu kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita betul-betul mohon daripada Allah, maka Allah akan mengirim itu WC melalui orang-orang yang ada, yang kenal sama kita atau tidak kenal. Coba kamu pergi sama fulan, kasihkan ini, atau minta barang ini supaya dia dapat sekian juta faedah. Bisa saja. Sehingga kita sudah tidak ragu lagi bahwa kita mendapatkan itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menjadi masalah kita sekarang. Tawakal kepada Allah. Kun ma'allah ka'an la khalq wa kun ma'an nas ka'an la nafs. Begitulah pikiran orang-orang yang saleh menghadapi Allah Subhanahu wa taala dalam bergaul dengan sesamanya. Kemudian Jamaluddin Al-Aqwani berkata, "Laisa farahul jaybi aiban, walakin farahul aqli ihana." Sebenarnya kekosongan kantong bukan aib. Apa artinya aib? Bukan suatu celaan. Orang yang kantongnya kosong itu tidak usah merasa hina, tidak usah merasa tercela. Tetapi otaknya orang yang kosong itu adalah itu penghinaan. Orang kalau mau menghina dirinya, mengosongkan otaknya. Berapa orang yang karena otaknya kosong, dia tidak bernilai apa-apa di dunia ini. Dia tidak bisa berbuat apa-apa di dunia ini. Dia tidak bisa menikmati sesuatu di dunia. Biarpun kantongnya penuh, kalau otaknya kosong, dia terhina. Tidak senang, tidak akan dapat mendapatkan apa-apa di dunia yang menyenangkan dia. Sebab yang penting yaitu otak tidak terisi. Jadi dia sekarang hidup ya'ish kama ya'ishul an'am. Dia hidup seperti mana an'am yang lain, makhluk-makhluk yang lain. Kalau lapar dia cari makan, kalau waktunya mau kawin dia kawin, kalau waktunya tidur dia tidur, ya seperti lain-lain hewan. Dan manusia ini adalah hewan, satu jenis. Cuma hayawanun natiq, hayawan yang bisa bertutur kata, hayawan yang agil. Jadi kalau otaknya kosong, ya sudah dia kembali pada tingkat terendah, hanya makan, minum dan sebagainya, tidak mempunyai nilai apa-apa di dunia. Inilah yang dibenarkan, yang sebenarnya kata aib. Inilah yang menyebabkan dia terhina. Manusia tanpa ilmu pengetahuan, tanpa pengalaman, ini manusia harus dikasihani. Karena itu saudara-saudara, sekali lagi, dan saya akan ulangi terus menerus, janganlah kita melepaskan kesempatan untuk menambah ilmu pengetahuan. Hadirilah majelis-majelis ta'lim di mana saja saudara berada, yang diasuh oleh ulama-ulama setempat saudara. Kalau tidak ada itu, belilah buku-buku untuk saudara baca. Kalau tidak punya duit untuk beli buku, pinjam.
Kalau tidak bisa baca, suruh orang membacakan buku itu. Kalau tidak, tanyalah sampai ilmu saudara itu bertambah. Sebab Sayyidina Ali Zainal Abidin mengatakan, saya diberi oleh Allah ilmu adalah dengan mulut yang sering bertanya kepada para ulama, dan hati yang menjaga, memelihara ilmu itu, otak yang menghafalkan. Itulah saudara-saudara yang perlu kita ketahui. Dan muskilah kita sekarang ini di mana-mana, problem kita juga problem pengetahuan. Karena kita lebih banyak kita mau nganggur, sudah dapat duit dari pasar terus kita duduk, sudah dapat rezeki kita sudah tidak mau bergerak, tidak mau tambah ilmu, tidak mau tambah pengetahuan, ya kita statis ini. Jadi kita ini statis saja, tidak pernah naik-naik tingkat kita ini. Dunia sudah pada maut, Jepang sudah pada maut, Amerika pada maut, kita masih tetap begini saja. Ilmunya tidak tambah, sampai kata orang luar, entah ya benar atau tidak, maaf ini, katanya dokter-dokter di Indonesia ini tidak ada yang mau menambah pengetahuannya. Dia sudah ada waktu buat baca, praktek saja. Kalau sudah terkenal dia praktek banyak waktu buat baca tidak ada, tinggal waktu tidurnya. Jadi tidak bisa menciptakan sesuatu ya. Ini saya pernah dengar di luar negeri, banyak orang bilang itu dokter-dokter di Eropa misalnya, di mana itu dia praktek itu sekedar saja, dia perlu menerapkan pengetahuannya, tapi selain itu dia baca, dia eksperimen, dia cari ini vaksin kalau bunuhnya dengan ini bagaimana, akhirnya temu obat penisilin, akhirnya ketemu obat INH untuk paru-paru, akhirnya ketemu tetrasiklin, super tetra, itu dari hasil ulasan utak yang bekerja itu. Dan utak itu diputar, diasah dengan makanannya bacaan itu. Satu dokter mempunyai bibliotek besar sekali, sampai terpaksa ada 2 orang menjaga dia punya buku-buku. Ada orang baca, kita tidak. Wa amma yang sudah mau nganggur di atas badut sudah kesian, lebih kesian lagi. Bunuh diri itu orang-orang di dunia. Self-kill sudah hancur sudah. Nerimo di atas badut, di atas got-got duduk, ada hujan, ada angin, dia duduk bual-bualan tok. Coba waktu itu dibuang untuk membaca, maka tidak ada umat Muhammad SAW yang berotak kosong. Maaf. Biar kita kantong kosong, tidak apa-apa. Tapi otak jangan kosong. Kalau otak kosong sudah top. Kantong kosong sudah apa-apa, sebab itu duit berganti-ganti tempat. Ini hari di kantong saya, besok di kantong saudara, tidak menjadi urusan itu. Tapi kalau otak kosong, salah saudara sendiri. Betul saudara-saudara? Dan saya betul-betul mohon beribu-ribu maaf kalau dalam kalimat-kalimat saya ini ada yang agak kurang sopan saya kemukakan, sebab saya ini kepingin, saya dulu juga, saya sendiri kepingin bertambah ilmu. Maka itu saya juga suka mengumpulkan buku dan suka membaca kalau ada waktu kesempatan. Kadang-kadang sambil mengkurep saya baca, kadang-kadang sambil duduk saya baca. Ya kepinginnya tambahlah saudara-saudara. Saya kira saya ajak seperti orang-orang yang disebut di sini, jangan sampai otak kita kosong. Jangan sampai otak kita kosong. Dan anak-anak saudara itu saudara latih untuk baca. Kasih dia buku kecil-kecil. Kalau dia belum bisa baca, kasihkan buku, biar dia lihat gambarnya saja dulu, biar dia asik. Akhirnya dia nanti kalau besar menjadi kutu buku. Kalau tidak, bagaimana? Tidak pernah kenal buku, sudah tua seperti saya baru dikenalkan kitab, tidak bisa baca dia, tidak ada hobi, tidak asik. Jadi mesti kita punya anak-anak kita berikan buku, di samping main-mainan yang lain. Belikan gambar-gambar apa, biar dia lihat dulu gambarnya, lantas dia lihat itu buku ada gambarnya atau tidak, ini buku ada gambarnya atau tidak, dia sudah mulai asik, mulai kenal dengan buku. Akhirnya dia membaca, sambil dikuatkan bacaannya, dikasih buku terus, nanti itu dimasak oleh dapurnya dia, ya ini utaknya dia. Kalau sudah dapur otak itu makan, memasak, sudah hebat sudah, coba sudah. Anak saudara akan menjadi calon alim insyaallah. Tapi kalau saudara tidak biasakan begitu, atau saudara teladankan nganggur,
Saudara main domino di mukanya anak, main ini apa yang disentik-sentik itu seletian itu. Jadi seperti kita bilang sama anak kita ini ya untuk konek gede kayak abahnya nih, kayak bapakmu itu. Jadi ini satu didikan yang paling tidak baik di dunia. Kalau ada orang Jepang datang melihat umat yang main gini jam-jaman, barangkali dia demam, saudara, dari kagetnya. Tidak ada orang Jepang, orang tidur siang saja kalau di Jepang itu dikatakan sakit, didatangi dokter. Kan pernah saya ceritakan pada saudara, bahwa teman-teman saya di Surabaya, ada teman-teman saya masih hidup. Kalau perlu saya bawa sini untuk dia menceritakan. Katanya dia, saya sudah sampai di Tokyo, saya hotel-hotel besar itu dijaga siang malam. Tahu-tahu saya dohor itu, habis dohor makan, habis makan kenyang tidur. Itu pengawas yang penjaga pelayan-pelayan hotel itu lihat, "Iki wong Arab perlu ditunggu." Katanya hatinya, "Panggil dokter." Datang dokter, tok-tok itu dibukakan. "Saya mau periksa Tuhan." "Periksa apa Tuhan?" "Tuhan tidur." La ilaha illallah, ini sudah kebiasaan kita di Indonesia ini tidur. Ya, maaf saudara, saya datang sini karena di sini kalau orang tidur itu sudah sakit keras. Diperiksa, geleng kepala, dia akhirnya 3 teman itu bilang, "Wes menit jangan turu ya." Tok maning. Maka di sini ini tidur siang, tidur habis main subuh, dan akhirnya malam yang melek. Kok melek itu untuk digodoi baca, lain lagi. Boleh dibilang ya sudah excuse ya, maaf ono sebab pengine itu melek mau Quran, tak tafsir, tak apa. Melek domino. Catur, apa. Jam-jaman sudah sampai jam 1. Sudah lesu tidur, besoknya semain subuh. Keter morat-marit semuanya. Kadang-kadang kulitnya dijemur. Ini yang menyebabkan kita punya otak kosong. Walaupun penuh kantong kita, tidak ada nikmatnya itu. Lebih nikmat kalau otak berisi, saudara-saudara. Cobaan kalau tidak percaya. Sekian isi tekad kita, dan maaf saya minta berkali-kali pada saudara-saudara untuk kita mengikuti acara berikutnya. Ada acara berikutnya. Pertanyaan satu, kami berusaha sekuat tenaga untuk membina pribadi menjadi muslimah yang solehah. Maka sampai usaha amaliyah, apakah ada doa untuk usaha itu? Kami mohon ijazah. Dari penanya yang terhormat, sebenarnya usaha harus juga doa. Doa itu membantu menggiatkan badan untuk beramal. Minta Allah menyembadani itu lumrah. Dan doa-doa yang paling tepat dalam soal ini adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW. Ini saudara bisa baca dalam kitab Hasan al-Banna al-Ma'thurat. Ini tidak perlu ijazah. Ijazahnya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sudah dikerjakan oleh Nabi itu sudah ijazah, sudah super ijazah. Tidak perlu diijazahkan. Tinggal kita beli doa-doa yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Allahumma ja'al khaira umri akhirah wa khaira amali khawatimah wa ja'al khaira ayyami yawma alqaq fi. Allahumma as'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikan hatiku daripada sifat munafik. Ini doa Nabi ini. Wa tahhir amali minar riya, dan sucikan amalku daripada riya, dan sucikan mataku dari khianat. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa amali minar riya wa lisani minal kadhib, dan lidahku ya Allah bersihkan daripada bohong dan dusta, dan mataku sucikan daripada pengkhianatan, melirik istrinya orang atau membaca apa-apa yang tidak dihalalkan oleh Allah. Sebab engkau tahu pengkhianatan mata. Fa innaka ta'lamu kha'inatal anfus wa ma tukhfi sudur. Fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Doa semacam ini perlu kita baca. Saya sendiri saudara-saudara mengumpulkan itu atas usaha saya sendiri. Saya tulis dan ada. Kalau saudara ada waktu mau mencatat, saya akan serahkan. Itu saya baca tiap
Kalau malam kita ngelilir, bangun, itu kita baca itu. Barangkali itu membantu juga. Apalagi itu sudah dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Sudah harus a priori kita kerjakan. Dan jangan pakai menunggu ijazah. Tidak ada ijazah dalam soal ini. Ini sudah harus kita kerjakan. Dan Nabi mengerjakan. Jadi bacaan Quran sudah tidak perlu ijazah. Quran sudah untuk kita baca, untuk kita amalkan. Selesai. Kalau hukumnya rokok haram, bagaimana hukumnya perdagangan tembakau? Saudara, kalau saya umpamanya saya orang tukang mebel, saya bikin meja, tapi meja itu khusus untuk orang main judi, maka pekerjaan saya ini sudah menjadi haram. Kalau saya punya pabrik gelas, saya kerjakan botol bir untuk diisi bir oleh pabrik Heineken misalnya, pabrik bintang bir, itu membuat botol itu sudah haram. Jadi kalau kita tahu bahwa rokok haram, menjual tembakunya ya haram. Jelas. Jadi seperti kita mengatakan khamr itu haram. Menjual alkoholnya untuk pabrik khamr bagaimana? Sudah haram. Kalau menjual khamr, menjual alkohol kepada pabrik whisky haram. Menjual tembakau kepada pabrik rokok haram. Menjual cengkeh kepada pabrik rokok juga haram. Sebab semua ini lil wasail hukmul maqasid. Jadi semua ada dia punya dasar-dasar fikihnya. Jadi kita jangan terkejut kalau kita sudah fatwakan itu rokok haram, segala yang berdekatan dengan itu haram. Ada orang sudah dapat fatwa begini daripada saya di satu tempat yang lain, bukan di sini. Dia bilang, bagaimana kalau saya keluarkan zakatnya saja tambah supaya bersih. Jadi dia bersedia mengeluarkan zakatnya 20%. Ini ada satu teman di dekat Jember sana, sekitar Jember, menanyakan pada saya ini dagang tembakau dan besar. Faroka memegang dia. Saya bilang, saudara-saudara, saya kira masalahnya itu terserah pada saudara, tapi saya punya fatwa begitu. Kalau bisa saudara cari pekerjaan lain. Sebab menjual alkohol kepada pabrik whisky haram. Saya dibikin apa itu pabrik alkohol itu? Masa dibikin obat gosok? Orang sudah jelas ini dipakai buat sudah punya botol-botol untuk diisi. Diisi apa? Ya itu tadi, nanti ada campurannya, bumbu-bumbunya. Jadi ya bilang whisky atau khamr, bir dan lainnya. Juga menjual tembakau kepada pabrik rokok kretek atau rokok haram. Begitu sepanjang pengetahuan saya. Mudah-mudahan dalam hal ini saya tidak keliru. Mudah-mudahan. Ya, saudara bisa lebih banyak berdiskusi sama saya di waktu yang lain, bukan di sini. Sekian. Apakah yang dimaksud haji akbar? Bagaimana populernya dan cara terjadi? Saudara-saudara, yang dikatakan haji akbar itu oleh sebagian orang, sebetulnya waktu Nabi Muhammad SAW mengutus Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala anhu pada tahun ke-9 Hijrah untuk pergi sebagai amir lil haji, sebagai pemimpin haji tahun 9. Siapa Rasulullah SAW enggan pergi sendiri melihat orang-orang kafir itu masih tawaf telanjang. Satu waktu tahun 9 masih campuran, masih ada orang-orang kafir yang pergi haji tapi telanjang. Ya memang begitu dari zaman jahiliyah dulu, kalau tawaf sarungnya diangkat ke atas, jadi dia jalan telanjang. Ya billah. Ini pernah Al-Abbas bin Abdul Muttalib juga melakukan begitu sebelumnya dia masuk Islam. Juga Rasulullah SAW keponakannya itu masih kecil diajak, belum jadi Nabi, diajak, disuruh begitu. Akhirnya semaput Rasulullah SAW. Begitu dia mengangkat sarungnya, gamisnya, semaput Rasulullah. Lalu tidak jadi, sampai dibawa pulang. Ini pernah terjadi. Lalu itu kebiasaan-kebiasaan begitu menyebabkan Rasulullah SAW sumpah, tidak senang melihat itu. Lantas dia suruh Abu Bakar radhiyallahu taala anhu untuk menjadi amir lil hajj. Setelah Abu Bakar menjadi amir lil hajj tahun 9 itu, dia terangkan beberapa masalah, antara lain tidak boleh orang tawaf telanjang
Dan orang musyrik tidak boleh lagi tawaf sesudah itu. An la yatufa bil bait musyrik. Dan At-Tirmidzi dalam kitab tafsir di dalam sunannya daripada Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW waktu turun ayat Bara'ah, dia bilang tidak boleh orang tawaf di rumah di bait Allah telanjang, dan tidak boleh mendekati masjid ini seorang yang masih beragama kafir sesudah tahun itu. Jadi inilah yang paling jelas di dalam riwayat-riwayat bab haji. Kalau yang dikatakan haji akbar itu malah ulama masih ada ikhtilaf tentang penentuan haji akbar itu apa. Apakah dia hari Arafahnya, apakah hari naharnya. Tapi al-asah, yang paling asah adalah dikatakan hari nahar, bukan hari Arafahnya. Ya, jadi inilah yang dikatakan haji akbar. Mungkin orang mengambil dari kata kalimat-kalimat yang di dalam surat Bara'ah, wa azanu minallahi ilan nas yaumal hajjil akbar. Tapi sebenarnya yang dimaksud itu bukan yang dimaksud seperti sekarang ini. Haji akbar itu kalau wukufnya hari Jumat, seperti yang mungkin akan terjadi pada tahun ini. Jadi sudah jelas itu lebih banyak ditafsirkan oleh ulama yauman nahar. Jadi haji akbar itu sebetulnya tiap haji ya akbar. Tiap haji itu adalah suatu pertemuan yang paling besar ada yang pernah dialami oleh umat Islam di mana-mana. Karenanya haji akbar masih dalam taraf penyelidikan atau pengetahuan ulama, lebih diutamakan hari naharnya bukan hari Arafahnya. Sering wukuf itu Arafah. Jelas saudara-saudara? Ya. Seorang perempuan melakukan tawaf dalam ibadah haji dengan berada dalam bulan, bagaimana hukumnya? Dia menghentikan tawaf, kecuali nanti tawaf itu tawaf yang dikatakan tawaf rukun. Nah, lantas ada dam, ada tebusannya, sebagaimana yang terperinci di kitab-kitab fikih. Mudah-mudahan bisa saya lebih banyak membawakan aqwalul ulama dalam bab ini. Ini khusus buat wanita. Nanti mungkin pada alamat tertentu ini saya tuliskan khas. Silakan. Mungkinkah orang tua menjadi tauladan bagi anak-anaknya sedang ia manusia biasa atau tidak maksud? Saudara penanya, yang dimaksudkan teladan itu bukan menjadi maksum, tidak. Berhati-hati dalam menindakkan sesuatu. Jadi saya sebagai orang tua, saudara sebagai orang tua, itu apa-apa yang kira-kira akan ditiru oleh anak-anak kita, jangan kita lakukan. Sama bagi